Selamat datang di Manajemen Professional Development minggu keempat. Minggu lalu, kamu sudah belajar bagaimana cara menggunakan Pandas. Minggu ini, kamu akan menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan proses yang paling penting di data science, yaitu data preprocessing. Mari kita bahas materi ini. Minggu ini, kamu akan mempelajari apa itu data preprocessing, apa itu data cleaning, teknik dasar data cleaning, apa itu visualisasi data, paham berbagai macam visualisasi data dan kegunaannya. Kamu juga akan belajar visualisasi data di Python dengan menggunakan Matplotlib dan Seaborn, apa itu feature engineering, dan terakhir, kamu juga akan belajar teknik-teknik dasar di feature engineering. Apa itu data preprocessing? Data preprocessing ini mirip dengan tahapan mempersiapkan bahan masakan sebelum dimasak. Pada dasarnya, data science itu mirip dengan proses memasak. Sebelum kita memasak, pastinya kita harus membersihkan bahan makanan kita terlebih dahulu dari berbagai bahan yang busuk atau jelek. Lalu kita cuci bahan-bahan tersebut hingga bersih biar lebih higienis. Di data science, kita juga melakukan hal yang sama. Bersihkan data dari data yang kotor atau yang tidak masuk akal, tambah data yang bolong, dan faktanya, data preprocessing menghabiskan 80% waktu dalam proses membuat model machine learning. Oleh karena itu, proses ini adalah proses yang krusial. Mari kita belajar cara menyiapkan bahan masakan ini. Apa itu data cleaning? Data cleaning ini adalah tahapan mencuci bersih datamu sebelum dimasak. Tentunya, saat kita ingin memasak, kita tidak mau bahan masakan kita tidak higienis. Di data science, kita juga ingin data kita higienis biar tidak menimbulkan masalah. Beberapa metode data cleaning adalah menghapus data duplikat, memperbaiki error struktural, membuang data pencilan, dan terakhir, mengolah data yang hilang. Sebelum melakukan data cleaning, kalian harus terlebih dahulu memahami data kalian. Caranya, kalian bisa menggunakan df.info dan df.describe, materi Pandas yang dijelaskan pada minggu kemarin. Ketika kita membersihkan data, kita bisa melakukan penghapusan data yang terduplikat dengan cara menggunakan duplicated.sum untuk mengetahui berapa banyak data yang terjadi duplikasi. Untuk contoh ini, df.duplicated.sum menghasilkan angka 1, artinya terdapat satu data yang terduplikasi. Untuk menghapus data ini, kalian hanya perlu memanggil df.dropduplicates dan assign ke variabel df atau data frame. Ketika kalian cek apakah masih ada data yang terduplikat, dengan menggunakan df duplicated.sum, hasilnya adalah 0. Artinya data kita sudah bebas dari duplikasi. Selain dari penghapusan data yang terduplikat, kita juga bisa melakukan perbaikan error di data. Proses ini banyak macamnya dan membutuhkan kreativitas kalian tersendiri untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi umumnya, prosesnya adalah memformat data, isi data secara manual, dan pikirkan cara-cara agar datamu semakin baik. Kalian menggunakan kreativitas di sini. Untuk pengisian data yang hilang, kalian bisa menggunakan fill now atau fill not a number. Pertama, kalian bisa mengecek berapa banyak data yang NA, not a number or not available. Dengan cara df data frame, panggil metode isNA, metode ditandai dengan tutup kurung dan buka kurung di akhir, lalu panggil lagi metode .sum, agar jumlah data yang dihasilkan di isNA ini dijumlahkan. Hasilnya terlihat bahwa duration date pulse dan max pulse tidak ada data yang
hilang atau yang kosong. Tapi di calories mengandung 2 buah baris yang kosong. Metode pengisiannya banyak macam, tapi yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan mean, atau juga bisa kalian gunakan median. Contohnya di sini, saya akan menggunakan mean untuk mengisi nilai kalori ini. Saya akan memanggil df.calories.mean untuk mendapatkan meannya. Lalu, ketika saya ingin mengisi data yang hilang tersebut, saya panggil df.fillna dan memasukkan argumen df.calories.mean yang sudah disebutkan sebelumnya ini ke dalam sini, lalu masukkan argumen inPlace sama dengan true, yang artinya proses ini akan langsung mengganti df, sehingga tidak perlu kalian assign terlebih dahulu. Untuk mengolah data dengan cara membuang data pencilan, kalian bisa menimbang apakah data itu sebuah pencilan dengan cara berikut. Pertama, kalian cek apakah data tersebut lebih besar daripada mean ditambah 3 kali standar deviasi. Rumus ini berdasarkan asumsi bahwa data kita terdistribusi secara normal. Kedua, adalah cara dengan menimbang apakah data ini lebih besar dari persentil 75% ditambah 1,5 kali interquartile range. Dan ketiga, apakah data lebih kecil dari persentil 25% dikurang 1,5 interquartile range. Untuk poin 2 ketiga ini, kita mengasumsikan bahwa data kita tidak harus terdistribusi secara normal. Berikutnya kita belajar tentang apa itu visualisasi data. Data visualization adalah sebuah teknik di mana kita mencoba mengkomunikasikan informasi atau pengetahuan atau insight yang kita dapatkan dari data kepada stakeholder. Banyak macam visualisasi data yang bisa kalian lihat di presentasi ini. Mulai dari perbandingan, distribusi, komposisi, dan relationship. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kamu tunjukkan? Misalnya, jika kamu ingin menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel, kalian bisa menggunakan scatter plot untuk dua variabel. Jika kalian ingin menghubungkan 3 jenis variabel, kalian bisa menggunakan scatter plot bubble size. Ketika kalian memiliki sebuah data dan kalian ingin memvisualisasikan data tersebut, gunakanlah mind map ini dan coba jawab apa yang ingin kalian tunjukkan dan lihatlah karakteristiknya, apakah comparison, distribution, composition, relationship, lalu lihat sifat-sifat data yang ada atau apa yang kalian tampilkan hingga kalian menemukan visualisasi data yang paling tepat. Nah, untuk di Python ini, biasanya kita menggunakan dua buah library. Pertama adalah matplotlib dan kedua adalah seaborn. Di antara kedua ini, mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk matplotlib, library ini cenderung low level. Artinya, library ini cukup rumit dan kompleks dalam penggunaannya karena membutuhkan lebih banyak perintah untuk menghasilkan sebuah visualisasi. Tapi keuntungannya adalah grafik yang kalian buat lebih mudah di-customize atau kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sisi lain, seaborn library ini high level. Artinya, tidak perlu membutuhkan banyak kode-kode atau program untuk menghasilkan sebuah visualisasi. Oleh karena itu, library ini lebih simple dan mudah digunakan. Sayangnya, library ini sulit untuk di-customize. Jadi, kalian tinggal memilih drawback dari masing-masing library sesuai dengan kebutuhan kalian. Tentunya,
kalian bisa menggabungkan penggunaan Seaborn dan Matplotlib untuk menghasilkan sebuah visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kalian sudah belajar bagaimana visualisasi data, berikutnya kita akan masuk tahap terakhir dari data preprocessing, yakni apa itu feature engineering. Feature engineering ini sangat penting dalam proses pembuatan model machine learning. Ada banyak macam tekniknya. Pertama, one-hot encoding. Kedua dan ketiga ini sama-sama scalar, tapi yang pertama adalah min-max scalar, dan yang kedua adalah standard scalar. Dan yang keempat, kalian bisa memasukkan rumus matematika yang kira-kira bermanfaat, dan tentunya teknik ini membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi agar bisa langsung paham rumus-rumus apa saja yang kira-kira akan membantu proses feature engineering ini. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang apa itu one-hot encoding. Pada dasarnya, one-hot encoding ini adalah cara kita memetakan kategori menjadi beberapa kolom baru yang merepresentasikan kategori yang ada. Dan nilai-nilainya di kolom baru ini berisikan angka 0 dan angka 1. Contohnya, kita punya kolom kategori color yang berisikan red, yellow, green, yellow. Kita pecah kolom color ini menjadi sebuah kolom baru yang kita namakan red, yellow, dan green. Untuk setiap baris yang berisikan red, kita akan menuliskan angka 1 untuk menyatakan ya bahwa warna ini adalah merah atau red. Untuk kolom lainnya kita isikan angka 0, artinya tidak. Red sini 1, seterusnya untuk yellow maka yang di kata yellow akan berisikan angka 1, green akan berisikan angka 1, sisanya adalah 0. Berikutnya, kita mempelajari tentang apa itu min-max scalar. Min-max scalar pada dasarnya adalah mengubah data kita dan membuat rasio ulang data kita sehingga memiliki nilai dari rentang 0 untuk nilai terkecilnya hingga 1 untuk nilai terbesar. Rumusnya adalah X yang terskalakan, X scaled, adalah X minus X min, nilai terkecil, dibagi range atau jarak dari nilai tersebut, yaitu X max dikurang X min. Berikutnya ada standard scalar. Standard scalar ini kita mengubah data kita untuk menjadi sebuah distribusi yang terdiri dari mean 0 dan berstandar deviasi 1. Rumusnya lebih kompleks dibandingkan min-max scalar, tapi cukup relevan bagi kita yang sudah belajar tentang nilai Z pada ilmu statistika di perkuliahan. Inilah rumus-rumusnya sebagai pengingat. Ini adalah rumus min-max scaling yang sebelumnya. Terlihat kan bagaimana perbedaannya? Standar scalar lebih rumit, tapi untungnya kita menggunakan Python atau bahasa pemrograman, sehingga kita tidak perlu menghitung semua ini secara manual. Mari kita masuk ke sesi hands-on untuk data cleaning, visualization, dan feature engineering. Sama seperti sesi sebelumnya, kita harus membuka Jupyter Notebook atau Jupyter Lab dengan cara membuka aplikasi Anaconda Navigator, lalu klik Launch pada Jupyter Lab. Nah, kedua, pastikan folder-folder yang kamu butuhkan ada pada tempat kamu membuka file Jupyter Notebook kamu. Di sini saya sudah menyertakan sebuah folder yang berisikan beberapa data yang dibutuhkan untuk hands-on ini. Nah, kalian bisa cek bahwa data yang saya gunakan with data preprocessing ini sudah di folder yang sesuai dengan Jupyter Notebook yang saya buka.
Pastikan kalian tidak membuka yang salah, karena nanti bisa menghambat proses belajar kalian. Oke, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu perkenalan dari data preprocessing. Di sini ada beberapa tahap ya, sebelumnya saya sudah jelaskan, ada data cleaning, ada data visualization, dan terakhir ada feature engineering. Di data preprocessing sama saja ya dengan proses pengolahan data sebelumnya. Pertama-tama, kalau kita menggunakan library, pastikan kalian sudah mengimport data atau library yang dibutuhkan. Lalu kalian baca file CSV-nya, ada dirtydata.csv. Kalian gunakan df yang di-assign dengan pd.readcsv. Lalu kita lihat isi filenya seperti apa dengan df.head untuk mengembalikan 5 buah barisan teratas. Jika kalian ingin melihat seluruh data, kalian tinggal masukkan angka 10, muncul seperti ini. Lalu kita perlu memahami data ya dengan cara memanggil df.info. Terlihat bahwa kolom-kolomnya ada duration, ada date, ada pulse, ada max pulse, dan calories. Dan dengan tipe-tipe data mereka, lalu kita bisa melihat distribusi deskripsi statistik mereka dengan cara seperti ini. Inilah nilainya. Kita juga bisa tahu kolomnya berapa saja ya, meskipun kita sudah tahu dari lihat tabelnya nih. Mari kita bersihkan data. Dari sini kita tidak tahu berapa banyak sih data yang terduplikasi. Nah, caranya untuk mengetahui adalah cara dengan kalian memanggil df.duplicated. Akan muncul data seperti ini, false, 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 true, false, 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 false. Artinya di angka ke-12 ini, di indeks ke-12 ini, ada merupakan sebuah data yang terduplikat di antara 31 data yang ada, atau 30 data yang tersisa. Nah, kita bisa mengetahui berapa banyak data tersebut daripada kita harus menghitung satu-satu berapa banyak toolnya dengan cara panggil metode duplicate, lalu kita panggil sum untuk menjumlahkan semuanya ini, karena false akan dianggap sebagai angka 0 dan true dianggap sebagai angka 1. Hasilnya terdapat satu buah data yang terduplikasi. Dengan data yang sudah kita tahu, kita bisa menghapus data terduplikat ini dengan cara df. Lalu kita panggil .duplicates. Metode ini akan menghapus data terduplikasi dari df. Tapi kalau kalian tidak mengassign kepada df yang baru, df-nya tetap seperti itu saja. Tidak ada pengupdatean. Datanya masih 31. Dan kalau kita cek kembali df-nya, tidak ada perubahan, sama-sama 31, tapi di sini kan tidak angka 12 ya, di sini masih ada. Oleh karena itu penting untuk mengassign setiap kali kalian memanggil sebuah metode. Kita cek apakah ada data yang terduplikat, sudah tidak ada lagi. Berikutnya, kita bisa memperbaiki error struktural yang ada di data frame kita. Coba kita cek data kita ya. Di sini terlihat ya, ada kolom NaN dan bentuknya yang terakhir ini agak aneh ya. Kalau yang lainnya dipisahkan sebagai garis miring, yang ini dalam satu string saja. Di sini kan 20-20 garis miring, yang 20-20 ini kan menandakan tahun, 12 ini menandakan bulan, 25 ini hari ya, tapi di sini tidak. Kita bisa mengubah semua data ini ke dalam bentuk datetime secara otomatis dengan cara memanggil pd.datetime, lalu kita assign ke kolom yang ini kita ubah datetime-nya. Inputnya adalah datetime karena kita ingin mengubah kolom ini, yaitu df.date. Lalu kita assign ke kolom yang lama sehingga terupdate. Abaikan saja seperti ini karena tidak ada tulisan value error-nya. Lalu terlihat bahwa sekarang datanya sudah dalam bentuk normal, kecuali angka yang ini, not a time series atau not a time seperti ini. Itu
pada kolom nomor 22. Nah, tapi di data processing ini tentunya kita menggunakan logika ya. Kira-kira data ini isinya apa sih? Bisa kita jawab. Kalau kita lihat ya, datanya ini terdiri dari 0 hingga 31. Di sini 21 dan ini 23. Berarti kemungkinan data ini adalah 20-20 strip 12 strip 22. Oleh karena itu kita bisa mengassign nilai ini dengan cara kita cek dulu ya, pastikan format datanya benar. Sudah benar, kita assign data ini ke df, yaitu data frame kita simpan ke kolom date, kolom date ini, lalu kita mengatakan kolom yang kita perbarui adalah kolom urutan ke-21. Ini. Kenapa? Karena di sini terskip angka 12-nya. Karena dia memang berdasarkan urutan seperti itu. Replace. Kita cek. Dan datanya sekarang sudah normal. Lalu kita bisa menghitung berapa banyak sih data yang hilang. Oh, ternyata ada 2 buah data yang hilang pada kolom calories. Benar ya, karena ada NaN1 dan NaN2. Nah, salah satu metode yang saya sarankan adalah mengisinya dengan MEAN, atau mengisinya dengan df, atau dengan mediannya. Tapi biasanya kita menggunakan MEAN kalau asumsi datanya adalah terdistribusi secara normal, dan kita bisa menggunakan median kalau distribusinya tidak normal. Jadi ternyata calories ini memiliki MEAN 306,54. Lalu kita akan mengisi data-data yang NaN ini sebagai 306,54. Dengan cara df.fillna isinya adalah calories.mean in-place dengan true. Sehingga kita tidak perlu menggunakan seperti ini. Kita tidak perlu mengassign kembali datanya karena kita sudah menggunakan fungsi in-place sama dengan true. Kita cek. Nah, data-datanya sudah terisi 306,54. Berikutnya kita bisa menggunakan pembuangan data pencilan atau membuang data pencilan. Kalau kita cek ya, kita lihat sini sekilas langsung kelihatan ya. Di duration ini kok tiba-tiba yang nilainya cuma 60, 45, 60, 45 ada 450. Aneh ya. Dan memang secara logikanya kalau kita menggunakan rumus yang sudah jelas-jelaskan, itu menyatakan bahwa pencilan itu jika lebih besar daripada MEAN tambah 3 kali standar deviasi. Nah, mari kita lihat distribusi data ini. Kita sekalian belajar data visualization di sini. Buat library yang dibutuhkan, lalu kita lihat dengan menggunakan plt.boxplot. Nah, terlihat bahwa nilai 450 ini jauh dibandingkan nilai teman-teman lainnya yang berada di bawah 100 ini. Mari kita mengubah nilai ini. Coba kita cek dulu ya, jangan sampai salah replace. Oh, benar bahwa durasi pada kolom 7 isinya 450. Kita tinggal replace saja dengan mengassign nilai 45 terhadap kolom ini. Jadi datanya seperti ini. Lalu kita cek datanya. Sudah menjadi normal. Kenapa kita mereplace 450 menjadi 45? Karena terlihat ya datanya itu kemungkinan besar typo 45 tambah nolnya 1, 450. Ini juga bisa membantu kalian untuk melihat visualisasi data yang sekarang. Sekarang tidak ada lagi nilai pencilan ya, palingan angka 30. Tapi nilainya masih masuk akal karena beda-bedanya masih 15 gitu. 45 tambah 15, ini 60. 45 kurang 15, 30. Masih masuk akal. Ini seperti ini distribusinya, bahwa terlihat bahwa
pada percobaan ini, data ini, duration paling sering adalah 60 menit. Kedua adalah 45 dan terakhir adalah 30. Ini adalah contoh penggunaan drop column ya, kalau seandainya kalian tidak merasa membutuhkan proses-proses ini. Ini maksud saya drop baris ya. Kita baca lagi datanya ada. Datanya seperti ini, kalian malas ya misalnya menghapus data-data ini. Kita drop saja. Kita lihat datanya sudah tidak ada lagi, ada nilai numbernya, none-nya sudah tidak ada. Kalian juga bisa mendrop pada salah satu kolom tertentu, misalnya pada ini contohnya adalah kolom calories. Nanti kan nilainya tidak ada di sini, none 2. Kalau kita menggunakan subset calories, nanti dia hanya mendrop pada kolom yang ada dalam list ini, itu calories. Kita cek, data-data lain masih ada ya numbernya, tapi di sini sudah tidak ada lagi kolom baris-baris yang memiliki nilai calories-nya not a number. Selain itu kalian juga bisa menambahkan kolom-kolom lain jika kalian menginginkannya, misalnya pulse, jangan lupa kutipnya, sehingga dia akan mendrop baris-baris yang pada kolom calories dan pulse yang nilainya adalah not a number. Di sini tidak ada, berarti dia hanya mendrop pada kolom calories ini saja. Dan terakhir, mungkin kalian bingung ya jika mengolah data, misalnya pada contoh ini DF ini deh, kan ada tiba-tiba skip angka 12-nya di sini. Nah, kalian bisa mengindeks ulang itu dengan cara df.resetIndex. Sekarang indeksnya sudah normal, kalian juga bisa mendrop kolom yang kalian tidak butuhkan, misalnya def index ini, kalian hapus dengan cara df drop columns index. Lalu in place sama dengan true agar tidak perlu mengassign. Kenapa nih? Oh. Oh, ternyata belum terassign ya. Saya harus men-assign terlebih dahulu. Sekarang def-nya sudah ada kolom index, kita ingin menghapus kolom ini. Sekarang kolom indeks itu sudah tidak ada. Dan datanya sudah terurut ya dari 0 hingga 30, untuk menyatakan baris dari 1 hingga 31. Sudah konsisten. Berikutnya kita belajar tentang visualisasi data. Yang umumnya kita sering temukan di data science itu adalah time series plot. Biasanya kita menggunakan line plot. Karena kita memanggil sns.lineplot, perintahnya line plot. Dan yang kalau kita ingin lihat adalah date dan calories misalnya. Tapi kita menggunakan date karena memang kan kita time series ya. Berarti kita harus mencari indeks atau sumbu x-nya yang berupa tanggal. Kita menggunakan kolom df.date ini. Dan yang nilai yang kita ingin lihat adalah y, calories. Jadi y.calories seperti ini. Atau kalian juga bisa seperti ini, kalian mau. Tentunya kalau seandainya kolomnya ini
terdiri dari dua yang maksudnya dipisahkan oleh spasi, akan error jika kalian menggunakan notasi dot. Nah, kalian juga bisa lihat ya, di sini ada masalah ya, indeksnya tidak terlihat. Oleh karena itu, perlu kita besarkan gambar ini dengan cara menggunakan perintah plt.figures. PLT ini menggunakan library matplotlib. Karena kita sudah mengimport sebelumnya di sini sebagai matplotlib. Lihat, kita import matplotlib sebagai PLT dan Seaborn sebagai SNS. Size datanya jadi lebih besar sekarang, indeksnya sudah terlihat. Atau mungkin kalian ingin menambahkan judul nih kan, karena tidak ada ya, atau kalian mau ingin rename sumbu X dan sumbu Y-nya, bisa dengan cara menggunakan ini. plt.title, plt.ylabel, plt.xlabel. Ini kenapa kalian bisa menggabungkan, maksud saya penting bagi kalian untuk menggabungkan penggunaan Seaborn dan Matplotlib. Agar kalian bisa menggunakan library yang mudah untuk visualisasi data inti, yaitu yang ini, lalu gunakan Matplotlib untuk kostumisasinya. Sekarang, sudah sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya, kita akan belajar tentang box plot. Kita panggil saja, ini resize, ukurannya mau berapa, di sini 12,7 ya. Juga ada SNS box plot, depth colors yang ditampilkan. Terlihat ya, yang sebelumnya itu di depth colors tadi ada pencilan nilai yang sekitar nilainya adalah hampir 80-an. Dan datanya cukup terdistribusi normal ya. Kita juga bisa melihat secara histogram pulse ini. Ini kan colors, ini pulse. Kalian juga bisa mengubah orientasinya dengan vertikal. Kalau vertikal true, dia akan terlihat seperti ini. Jika kalian menggunakan false, dia akan kembali horizontal. Kalian juga bisa menambahkan title ya, dengan menggunakan cara seperti ini. Dan juga yang terakhir adalah violin plot. Violin plot adalah kombinasi dari histogram dan box plot dalam satu visualisasi. Bisa kalian lihat lekuk-lekukannya ini sama dengan yang ada di box plot. Selain itu, ada kotak seperti ini mirip dengan box plot. Lekukannya mirip dengan histogram dan kotak dalam ini mirip dengan box plot seperti itu. Nah, misalnya kita ingin menampilkan khusus yang calories ini, bisa juga dengan cara seperti ini aja. Nah, distribusinya mirip ya, seperti ini. Nah, tugas bagi kalian, ya sebelum saya memberikan tugas ini, kita bisa memplot violin plot berdasarkan kategori. Di sini kita menggunakan sumbu aksis Y, X-nya adalah duration, karena kita ingin melihat bagaimana sih distribusi tiap-tiap kategori duration, dan depth ini, Y, depth calories. Dia melihat distribusi kalori, seperti ini. Kita lihat ya, bahwa kalau durasi yang lebih tinggi, ada kemungkinan pembakaran kalori yang lebih tinggi dibandingkan durasi yang lebih rendah. Bisa lihat dari hasil yang ini. Dan jika kalian melihat datanya secara mentah, akan sulit untuk kalian lihat atau mendapatkan insight dari apa yang bisa kalian dapatkan dengan mudah dengan visualisasi. Nah, tugas bagi kalian adalah tambahkan judul, label X, dan label Y pada violin plot di atas ini. Jika kalian sudah menjawab dan ingin mengecek jawabannya atau kalian stuck, silakan lihat kunci jawaban yang ada di sini.
Lalu kita akan lanjut materi tentang feature engineering. Pertama, untuk feature engineering saya sarankan untuk melihat korelasi data yang ada di dataset kalian dengan menggunakan sns.heatmap.af.core atau correlation. Nah, ini hasilnya. Terlihat bahwa kalori memiliki hubungan cukup kuat dengan pulse, tapi maksimalnya hanyalah 0,48, tidak sampai setengah. Artinya, data-data ini cenderung bagus ya kalau seandainya tiap-tiap kolom ini tidak ada nilainya yang lebih tinggi daripada 0,7. Lalu kita bisa menggunakan one-hot encoding untuk salah satu teknik di feature engineering ya. Sudah saya jelaskan. Sekarang menggunakan pd.getDummies data.duration seperti ini akan menghasilkan kolom seperti ini karena memang nilainya hanyalah 45, 30, dan 60 seperti yang ada di sini. Ini. Nah, kita bisa mengassign data ini cara menggunakan pd.getDummies, datanya df, separatornya adalah underscore, dan kolom yang kita gunakan adalah duration. Nah, dari hasil seperti ini akan muncul kolom baru duration underscore 30 karena dia memecah dari kolom duration dan menambahkan tulisan 30 dengan misalnya adalah underscore dari perintah ini. Tuh. Kemudian kita belajar standard scaling. Ini karena library baru, pastikan kalian mengimport dari scalar.preprocessing import standard scalar ya. Kalian assign dulu objeknya. Dan kita di sini menyebutnya sebagai std scalar. Kita scaling, kita bisa melihat bahwa data-datanya terdistribusi normal dengan meannya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Kalau kita lihatnya ada 3,37 bla 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 seperti ini atau 3,38. Ini memang bersesuaian dari data yang kita miliki di sini bahwa ada nilai yang terlalu jauh. Jadi urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 22. 20 sini, sekitar sini ya. Pulsanya 20. Karena nilainya memang kelihatan ya 130 denyut nadinya atau pulse. Selain itu kalian juga bisa mengubahnya dengan min-max scaling. Nah, bisa dilihat bahwa datanya bernilai maksimal 1, karena memang maksimal di sini ada 30, terus 30 maksud saya, dan nilai paling rendahnya di sini adalah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, lihat 5 angka di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, nilai terendahnya 90. Jadi nilainya terdiri dari 0 hingga angka 1. Tugas kalian adalah berapakah nilai calories pada kolom def pada saya baris ke 1. Jika kita buat standar scalar dan min-max scalar, silakan kerjakan ini. Jika kalian sudah berhasil, kalian bisa melihat kunci jawaban untuk mendapat pengetahuan, atau jika kalian stuck, bisa lihat kunci jawabannya juga. Sekarang, kalian sudah paham tentang data preprocessing, yang terdiri dari data cleaning, data visualization, dan feature engineering. Skill ini sangat penting bagi kalian untuk menghasilkan model machine learning yang baik, dan kalian sudah memiliki skill tersebut. Terima kasih, tunggu sesi data science berikutnya.